Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut membahas diskusi 4 yang sudah kita kerjakan ya. Baik, di sini kita akan melakukan pembuktian menggunakan proof by falsification. Membuktikan bahwa kalimat berikut merupakan kalimat yang valid. Saya tuliskan dulu dengan notasi matematika ya. P or not P, if and only if, Q or S. Maaf. Q or S. If and only if, Q or S. Nah, dalam metode pembuktian proof by falsification yang harus kita lakukan adalah kita asumsikan bahwa kalimatnya berkebalikan sifatnya dengan yang disebutkan. Asumsikan bahwa kalimat tidak valid. Kalau kalimatnya tidak valid, artinya apa? Artinya kalimatnya ada kalimat yang bernilai false. Nah, lalu kita tuliskan di sini. P or not P, if and only if, Q or S, if and only if, Q or S. Gitu ya. Di sini kita tuliskan false. Nah, kita lihat dalam tabel if and only if atau ekuivalensi. Kalau false itu kita peroleh dari dua keadaan di sini. Ketika sisi kiri dan kanannya berbeda. Sisi kirinya true, sisi kanannya false, atau kebalikannya. Sisi kirinya false, sisi kanannya true. Nah, di sini contohnya ya. Yang kita ambil yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah sisi kirinya bernilai true dan sisi kanannya bernilai false. Begitu ya. Nah, kalau sisi kirinya bernilai true, kita turunkan terhadap apa aturan if and only if. Di sini berarti diperoleh yang pertama, kemungkinan pertama adalah true dan true. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kita lihat di sini. Ada kontradiksi Q or S. Nah, kalau ada kontradiksi berarti langsung kita nyatakan bahwa asumsi tidak tepat. Berarti haruslah kalimatnya valid. Ini baru yang kemungkinan yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke kemungkinan yang kedua tadi, P or not P, if and only if, Q or S, if and only if, Q or S. Nah, ini yang pertama tadi kan true, false. Kemudian yang kemungkinan pertama tadi sisi yang kirinya true, kemudian diturunkan jadi true dan true. Nah, sekarang kita tukar sisi kiri yang true itu diperolehnya dari apa? Dari aturan if and only if yang false-false. Berarti di sini false, di sini false. Oh, ini maaf, ini true ya tadi ya. True false. Sini true. False, maaf. Di sini kita false false. Nah, diturunkan P-nya. P-nya berarti kalau false dan false di aturan OR itu berarti nilainya harus false dan false. False dan false di sini. Nah, di sini diturunkan. Berarti berdasarkan aturan not, kebalikan dari not-nya berarti true. Nah, di sini ada kontradiksi. Kontradiksi yang mana? Yang nilai P. Ini kontradiksi. Nah, sementara nilai yang ininya sama kan? Nggak kelihatan ya. Nilai yang ininya kan sama ya.
Nah, karena ada kontradiksi berarti asumsi kalimat tidak valid itu diingkar. Karena diingkar berarti kalimatnya valid. Ini baru dari dua ya, dua keadaan tadi. Terus kemudian kita lanjut ke keadaan yang berikutnya, yaitu P or not P, if and only if, Q or S, tutup, if and only if, Q or S. Tadi yang baru kita turunkan adalah dari yang satu ini, yang sisi kiri true dan sisi kanannya false. Lalu diturunkan masing-masing kalimatnya, sehingga menemukan kontradiksi. Nah, sekarang kita turunkan di aturan yang kedua, yaitu false dan true. Di sini, kan di sini false, lalu di sini sisi kanannya berarti true, dan sisi kirinya berarti false. Nah, kalau sisi kirinya false, berarti ini akan ada dua kemungkinan lagi. Yang pertama adalah sisi kirinya berdasarkan aturan ini adalah true, lalu sisi kanannya sini false. Nah, dari sini sebenarnya sudah ada kontradiksi. Kontradiksi yang mana? Yang ini. Yang antara ini. Ini ada kontradiksi. Begitu ya. Nah, yang satu lagi, karena kontradiksi berarti asumsi kalimat tidak valid diingkar, berarti ini kalimatnya valid. Begitu. Nah, yang terakhir, ini adalah P or not P, if and only if, Q or S. If and only if, Q or S. Nah, yang berikutnya adalah di sini kita ambil yang kedua kan. Di sini false berarti di sini true, ambil yang ini kan. Ambil yang sisi kiri false, sisi kanan true. Di sini sisi kirinya adalah false. Nah, di sini kalau false itu tadi sudah diambil yang kemungkinan yang pertama, yang sisi kirinya true, sisi kanannya false. Jadi, teman-teman jangan bingung karena di sini ada dua aturan ekuivalensi ya. Jadi kita menurunkannya di dua kali aturan ekuivalensi. Nah, di sini aturan ekuivalensi yang kedua ini, yang false ini yang belum kita turunkan adalah ketika yang sisi kirinya false dan sisi kanannya true. Di sini kan nilainya sama nih. Kita turunkan lagi, ini kan masih nilainya sama. Kita turunkan lagi di sini, di P-nya. Di P-nya ini kita turunkan kalau false itu berarti diperoleh false-false. Sini false dan false. Nah, kalau not-nya false berarti P-nya bernilai true. Nah, di sini akan ada kontradiksi. Jadi intinya kita harus menemukan nilai yang berbeda. Kontradiksi. Nah, kalau terjadi kontradiksi berarti asumsi kalimat tidak valid itu diingkar, jadi haruslah kalimatnya valid. Nah, jadi maaf, valid. Jadi akan ada 4 pembuktian di sini dari masing-masing kombinasi kemungkinannya. Begitu ya. Jika semuanya menunjukkan bahwa ada kontradiksi, berarti itu merupakan kalimat yang valid. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Dan dimengerti. Jika masih membingungkan, silakan boleh bertanya melalui message e-learning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.